Aku disiram kopi panas oleh suamiku di depan ibu mertua dan pelakor. Aku langsung pastikan mereka menyesal dan kuungkap identitas asliku yang sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Namaku Rani. Bagi orang-orang, hidupku terlihat sederhana. Aku hanyalah seorang istri biasa, tinggal di rumah sederhana bersama suamiku, Tony. Mereka melihatku tersenyum setiap hari, memegang belanjaan dari pasar, menyapu halaman setiap pagi, menyiapkan sarapan, dan menyeduh kopi hangat untuk suamiku sebelum ia berangkat kerja. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Tidak ada yang tahu bagaimana perjalananku sampai berada di titik ini. Ketika aku menikah dengan Tony beberapa tahun lalu, aku benar-benar percaya bahwa dialah takdirku. Aku mengenalnya sebagai pria yang hangat, penuh perhatian, dan selalu membuatku merasa dibutuhkan. Dulu, ia selalu menggenggam tanganku erat saat berjalan bersamaku. Ia pernah berjanji, selama aku hidup, kamu gak akan pernah ngerasa sendirian, Ran. Kata-kata itu dulu terdengar begitu indah. Membuatku yakin bahwa rumah tangga ini adalah rumah yang akan melindungiku seumur hidup. Awal pernikahan kami sebenarnya tidak mudah. Tony berasal dari keluarga yang keras, terutama ibunya. Sejak pertama kali aku menginjakan kaki di rumahnya sebagai menantu, aku sudah bisa merasakan dinginnya tatapan itu. Tatapan penuh penilaian. Tatapan yang tidak pernah aku pahami apakah itu kebencian, rasa tidak percaya, atau sekadar kebiasaan meremehkan orang lain. Tapi demi Tony, aku bertahan. Aku memilih berpikir positif. Aku selalu berharap waktu bisa melembutkan hati ibu mertua. Tapi ternyata tidak semudah itu. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari Tony. Aku menyiapkan sarapannya, merapikan baju kerjanya, dan memastikan semuanya siap sebelum ia berangkat. Aku tidak ingin membuatnya kesulitan. Bagiku, tugas seorang istri bukan hanya melayani, tapi juga menjaga ketenangan rumah. Meski terkadang tubuhku lelah, aku tetap berusaha tersenyum. Aku ingin rumah kami terasa hangat. Tony, kopi kamu sudah jadi. Ucapku pelan suatu pagi sambil menaruh gelas di meja makan. Tony yang dulu selalu membalas dengan senyum hangat, kini hanya melirik sekilas. Tetapi saat itu, aku masih berusaha memaklumi. Aku berpikir mungkin ia hanya sedang lelah. Pekerjaannya memang berat. Ia harus bertanggung jawab pada banyak hal. Aku tidak ingin menambahkan beban di kepalanya. Aku duduk di kursi seberang, memperhatikan wajahnya yang tampak serius. Masih ada rasa bangga di hatiku saat melihatnya mengenakan kemeja kerja rapi. Ia tetap terlihat pria yang dulu kucintai. Aku masih ingin percaya bahwa dirinya lah lelaki yang sama yang dulu membuatku merasa aman. Hidupku tidak pernah berlebihan. Tidak banyak liburan, tidak banyak pesta, tidak banyak kemewahan. Tapi aku tidak masalah. Aku tumbuh dengan pemahaman bahwa kebahagiaan tidak harus selalu terlihat megah. Selama aku masih bisa tertawa, selama aku masih memiliki tempat untuk pulang, itu sudah cukup bagiku. Namun, jauh di dalam hatiku, ada hal yang tidak pernah kukatakan pada siapapun. Ada bagian dari hidupku yang selalu kusimpan rapat-rapat. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin hidup tenang. Aku ingin dilihat sebagai Rani yang sederhana, bukan yang lain. Aku ingin mencintai Tony bukan sebagai seseorang yang harus memamerkan apa yang kumiliki, tapi sebagai istri yang memilih hidup bersamanya karena hati. Hari-hari kulalui dengan rutinitas yang semakin terasa berat, tapi aku tetap menahan semuanya sendiri. Aku memasak, mencuci, membersihkan rumah, kadang ikut membantu usaha kecil di rumah, tanpa pernah mengeluh di depan Tony. Aku hanya ingin ia pulang dan merasa nyaman. Aku tidak pernah menginginkan balasan berlebihan, hanya sekadar dihargai. Tetapi perlahan, aku mulai merasakan jarak yang tak kasat mata. Tony tidak lagi sehangat dulu. Ia masih pulang, masih duduk di meja makan, masih tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya begitu jauh. Namun di babak awal ini, aku masih berusaha menghibur diriku sendiri. Mungkin ini fase rumah tangga. Semua pasangan pasti melewatinya. Begitu yang selalu kutanamkan dalam pikiranku. Aku masih mencoba menjadi istri terbaik yang bisa kulakukan. Aku masih mencoba percaya pada janji yang dulu ia ucapkan.
Aku masih mencoba bertahan dengan keyakinan bahwa ini hanyalah badai kecil. Bahwa Tony akan kembali menjadi Tony yang dulu. Bahwa suatu hari nanti, senyum hangatnya akan kembali padaku. Yang tidak ku ketahui saat itu adalah, hidup sedang membawaku ke arah yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Sebuah jalan panjang yang akan penuh air mata, luka, penghinaan, sekaligus, kekuatan yang bahkan tidak pernah kusadari aku miliki. Untuk saat ini, semuanya masih terlihat seperti rumah tangga biasa. Tapi perlahan, fondasi itu mulai retak. Dan aku hanya bisa berharap bahwa aku cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Hari-hariku berjalan dari pagi hingga malam. Seolah waktu hanya berputar untuk memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang istri. Aku bangun sebelum matahari terbit. Saat udara masih dingin dan dunia masih terasa sunyi. Aku berjalan ke dapur dengan mata masih sedikit berat. Menyalakan kompor, menyiapkan nasi, menggoreng lauk sederhana, lalu menyeduh kopi kesukaan Tony, kopi hitam tanpa gula. Semua kulakukan dengan tangan dan hati yang penuh. Bukan karena aku dipaksa. Bukan karena aku takut. Tapi karena aku masih percaya, rumah tangga hanya bisa bertahan jika ada yang mau berkorban, dan aku memilih menjadi orang itu. Aku memastikan rumah selalu bersih. Tidak ada piring menumpuk. Tidak ada lantai berdebu. Tidak ada baju kotor yang terbengkalai. Bahkan ketika tubuhku lelah, aku tetap memaksa kaki ini untuk bergerak. Aku ingin Tony pulang ke rumah yang nyaman, rumah yang membuatnya merasa tenang. Namun, seringkali kebaikanku terasa seperti angin yang lewat tanpa pernah dianggap. Tony jarang sekali mengatakan terima kasih. Ia hanya menerima semuanya seolah itu kewajiban mutlakku. Jika makanannya kurang asin sedikit saja, ia mengerutkan dahi. Jika bajunya tidak disetrika dengan sangat rapi, ia akan mendengus kesal. Rani, lain kali hati-hati ya. Ini kerahnya masih agak kusut, katanya suatu siang sambil memperhatikan kemeja kerjanya. Aku tersenyum, meskipun hatiku sedikit tertusuk. Iya, maaf. Nanti aku lebih teliti lagi, jawabku pelan. Aku tidak membalas dengan nada kesal. Aku tidak berani menyela. Aku hanya menunduk. Karena aku tahu, jika sedikit saja aku melawan, itu akan memicu pertengkaran panjang. Tony bukan tipe pria yang suka disalahkan. Ia ingin selalu benar. Dan aku masih memilih diam. Selain mengurus rumah, aku juga diam-diam membantu keuangan rumah tangga. Tanpa sepengetahuan Tony, aku menerima pesanan kue dari tetangga. Aku sering begadang di dapur saat Tony sudah tidur. Hanya ditemani suara jam dinding. Aku menahan kantuk demi menghasilkan uang tambahan agar kebutuhan rumah tetap tercukupi. Aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, melihat rumah tangga berjalan tanpa kekurangan adalah bentuk kebahagiaan tersendiri. Namun, ironisnya, semakin aku berusaha, semakin aku merasa tidak terlihat. Tony semakin sibuk, katanya. Ia semakin sering pulang larut malam. Kadang ia bilang lembur. Kadang ada urusan kantor. Kadang hanya menjawab, banyak kerjaan. Aku percaya, setidaknya pada awalnya. Aku mencoba menjadi istri yang tidak banyak menuntut. Aku tidak ingin dicap cerewet. Aku tidak ingin dianggap menyulitkan. Yang membuatku semakin terluka adalah sikap ibu mertua. Sejak awal, ia tidak pernah menyukaiku. Ia tidak pernah menyerangku secara langsung dengan kata-kata kasar, tapi tatapannya selalu merendahkan. Senyumnya selalu terasa sinis. Ucapannya selalu mengandung sindiran. Suatu hari, saat ia berkunjung ke rumah, ia menatap ruang tamu yang sebenarnya sudah bersih menurutku. Tapi baginya, tidak. Rani, kamu ini istrinya Tony kan? Masa rumah cuma segini aja? Katanya sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Aku tersenyum sopan. Maaf Bu, nanti saya bersihkan lagi. Dari dulu ibu udah bilang, Tony tuh pantasnya sama perempuan yang bisa ngangkat hidupnya. Bukan sama perempuan, biasa aja begini. Kali ini, kata-katanya terasa seperti pisau yang ditusukkan perlahan ke dadaku. Aku diam. Apa yang harus kujawab? Jika aku melawan, aku akan dianggap tidak sopan. Jika aku menjelaskan, aku akan dianggap membantah. Jadi, pilihan yang paling aman adalah diam sambil menahan perih. Tony yang duduk tak jauh dari situ, hanya memainkan ponselnya. Tidak sedikit pun melihatku. Tidak sedikit pun membelaku.
Seolah aku memang pantas menerima hinaan itu. Aku tersenyum tipis, meski mataku panas. Maaf Bu, saya akan berusaha lebih baik. Ibunya hanya mendengus dan lanjut bicara seolah aku tidak ada. Pada malam hari, saat semuanya tidur, barulah aku membiarkan diriku menangis diam-diam. Aku memeluk lututku di sudut kamar, memastikan isak tangisku tidak terdengar. Aku menangis bukan karena aku lemah, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku manusia, dan aku punya hati. Namun meski sesakit itu, aku masih bertahan. Aku masih percaya, mungkin ini hanya ujian. Mungkin suatu hari nanti, ibu mertua akan menerimaku. Mungkin suatu hari Tony akan kembali melihatku. Aku tetap memasak dengan penuh cinta. Tetap merapikan rumah dengan sabar. Tetap menyiapkan kebutuhan suami tanpa keluhan. Tidak ada hari tanpa kesibukan. Tidak ada hari tanpa tanggung jawab. Hingga terkadang aku lupa bertanya pada diriku sendiri. Siapa yang benar-benar peduli padaku? Tetangga melihatku sebagai istri setia. Orang luar melihat rumah tanggaku baik-baik saja. Tapi hanya aku, yang tahu betapa seringnya aku harus menelan luka sendirian. Aku bukan perempuan lemah. Tapi aku juga bukan perempuan yang kebal rasa sakit. Aku hanya sedang mencoba bertahan sebaik yang aku bisa. Tanpa kusadari, perlahan, dunia yang kutopang sendirian ini semakin berat. Dan aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti, peranku yang selama ini dianggap kecil, akan menjadi alasan mengapa aku harus bangkit. Mengapa aku harus menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Untuk saat ini, aku masih berperan sebagai istri sederhana yang selalu berusaha sempurna. Tapi dalam diam, hatiku mulai lelah. Dan saat hati seorang istri sudah mencapai batasnya, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Perubahan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Tidak seperti badai yang langsung menerjang. Tidak seperti petir yang datang dengan suara menggelegar. Perubahan itu datang perlahan, halus, nyaris tidak terlihat pada awalnya. Tapi semakin lama, semakin terasa menyakitkan dan merobek pelan-pelan fondasi rumah tanggaku. Awalnya, Tony hanya mulai jarang mengajakku berbicara. Dulu, ia selalu menanyakan keadaanku, menanyakan apa yang kulakukan seharian. Sekarang, rumah terasa dingin setiap kali ia pulang. Ia duduk di sofa, memainkan ponselnya, atau langsung tidur tanpa banyak kata. Capek. Jawabnya singkat tiap kali kutanya kenapa ia terlihat murung. Aku mencoba memahami. Mau makan dulu? Aku udah masak makanan kesukaan kamu. Terserah. Nanti aja. Jawabnya datar, tanpa sedikit pun menatap wajahku. Aku masih menganggap itu wajar. Mungkin pekerjaannya memang berat. Mungkin dia sedang stres. Aku mencoba menenangkan diri dan tidak berpikir macam-macam. Tapi semakin hari, sikap itu semakin menjadi-jadi. Tony mulai sering pulang larut malam. Kadang jam 10, kadang jam 11, bahkan pernah sampai lewat tengah malam. Saat kutanya, jawabannya selalu sama. Kerja. Hanya satu kata. Dingin. Tanpa penjelasan. Tanpa penjelasan sedikit pun yang bisa membuatku tenang. Yang membuatku semakin terluka adalah ketika Tony mulai menjadi orang lain di depanku. Bukan lagi suami hangat seperti dulu, melainkan pria asing yang mudah marah, kasar dalam ucapan, dan tidak lagi peduli pada perasaanku. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Tony pulang. Hujan turun deras, angin bertiup kencang. Aku mengirim pesan, tapi tidak dibalas. Teleponku tidak diangkat. Aku gelisah, takut terjadi apa-apa. Aku duduk menunggu hingga jarum jam hampir menyentuh pukul 1 dini hari. Akhirnya pintu terbuka. Tony masuk dengan wajah kesal. Bajunya agak kusut, aroma parfum asing tercium samar. Matanya sedikit merah, entah karena lelah, atau sesuatu yang lain. Kamu belum tidur? Katanya dengan nada tidak suka. Tony, aku khawatir. Kamu kemana aja? Teleponku gak kamu angkat, pesanku gak kamu balas. Jawabku pelan. Ia melempar kunci ke meja dengan kasar. Aku kerja. Kamu gak ngerti apa? Aku cuma nanya. Aku takut kalau terjadi apa-apa. Jangan banyak tanya. Aku capek. Kamu itu tugasnya di rumah aja. Jangan ikut campur urusan aku. Bentaknya. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku terdiam.
Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Tapi Tony tidak peduli. Ia hanya berjalan ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, dengan hati yang terasa hancur. Sejak saat itu, Tony benar-benar berubah. Ia mulai meninggikan suara untuk hal-hal kecil. Jika makanan terlambat disajikan sedikit saja, ia marah. Jika bajunya salah setrika, ia membentak. Jika rumah sedikit berantakan karena aku terlalu lelah, ia memaki. Dan hal yang paling menyakitkan adalah, ia mulai mempermalukanku di depan orang lain. Suatu hari, di depan ibu mertua dan keluarga besar, Tony dengan entengnya berkata, "Kalau bukan karena aku, Rani gak akan bisa hidup kayak gini. Dia itu cuma ibu rumah tangga biasa. Gak ada apa-apanya." Aku terdiam. Seluruh keluarga menatapku. Beberapa tertawa kecil. Ibu mertua hanya menyeringai puas, seolah ucapan Tony adalah kebenaran paling mutlak. Hatiku benar-benar remuk saat itu. Aku ingin sekali bertanya pada Tony, "Kapan kamu berhenti melihatku sebagai istri, dan mulai melihatku sebagai beban?" Tapi kata-kata itu hanya berputar dalam kepalaku. Tidak pernah keluar. Karena aku takut. Karena aku masih berharap. Karena aku masih mencintainya. Namun, cinta saja ternyata tidak cukup. Dinding rumah tangga yang dulu terasa kokoh kini mulai retak. Retak kecil yang perlahan membesar. Retak yang membuka jalan bagi luka-luka baru yang lebih dalam. Aku masih mencoba bertahan. Aku masih menahan tangis setiap malam. Aku masih meyakinkan diri bahwa suatu hari Tony akan kembali seperti dulu. Tapi jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang mulai berbicara. "Rani, sampai kapan kamu kuat seperti ini?" Dan yang lebih menakutkan lagi, aku bahkan belum tahu bahwa ini baru permulaan. Retakan ini hanya langkah awal sebelum segalanya hancur berkeping-keping. Aku belum sadar bahwa badai yang jauh lebih besar sedang menungguku di depan. Retakan yang selama ini hanya terasa di dalam hatiku, perlahan mulai menunjukkan bentuknya yang nyata. Jika dulu aku hanya menebak, hanya merasa ada yang berubah, kini semua mulai terlihat jelas. Bukan hanya sekadar firasat, tapi kenyataan yang perlahan menamparku tanpa belas kasihan. Semakin hari, Tony semakin jauh dariku. Bukan hanya jarak fisik, tapi juga batin. Ia semakin sering pergi tanpa menjelaskan. Pulang semakin larut, seringkali dengan aroma parfum asing yang bukan milikku. Sikapnya juga semakin dingin. Seolah rumah ini bukan lagi tempatnya kembali, melainkan sekadar tempat singgah sementara. Awalnya aku masih mencoba menenangkan diri. Aku memaksa diriku untuk tetap percaya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus menjadi istri yang kuat. Aku tidak boleh berburuk sangka. Tapi, bahkan hati yang paling sabar pun punya batasnya. Apalagi ketika tanda-tandanya sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Suatu sore, Tony pulang lebih awal dari biasanya. Tapi bukannya senang, aku justru dihampiri keganjilan lain. Ia tampak rapi, berpakaian wangi, rambut disisir rapi, jauh berbeda dari biasanya ketika pulang kerja dengan tubuh lelah dan wajah kusut. "Aku mau keluar lagi," katanya singkat sambil merapikan kemejanya di depan cermin. "Keluar? Kamu baru pulang. Mau kemana lagi?" tanyaku pelan, mencoba tetap tenang. Tony menatapku sekilas, dingin. "Ada urusan." "Urusan apa?" "Sudah malam, Ton. Kalau bisa ditunda besok aja." Ia memutar badan dan menatapku tajam. "Rani, tolong ya, jangan banyak tanya. Kamu itu istri, bukan polisi. Urusan aku, ya aku yang tahu." Nada suaranya tajam, menusuk seperti pisau. Aku terdiam. Bukan karena pasrah, tapi karena takut. Takut apa yang kutakutkan selama ini benar-benar terjadi. Dan sejak malam itu, Tony semakin sering keluar dengan alasan yang sama. Urusan, kerja, meeting, teman kantor. Semua terdengar seperti kata-kata yang disiapkan untuk menutup sesuatu. Hingga suatu hari, aku benar-benar melihat kenyataannya. Hari itu aku sedang pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli bahan kue pesanan pelanggan. Aku tidak berniat apa-apa. Tidak ada pikiran buruk sedikit pun. Aku hanya membawa keranjang, berjalan santai, dan sibuk memilih bahan. Namun langkahku terhenti ketika mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat familiar. Tony.
Aku mengenalinya jelas dari posturnya, cara berjalan, bahkan jaket yang dikenakannya. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Tapi bukan karena senang. Ada rasa gugup yang tiba-tiba menyelimuti tubuhku. Namun bukan itu yang membuatku terdiam kaku. Bukan hanya Tony yang kulihat. Di sampingnya, berjalan sangat dekat, ada seorang perempuan. Perempuan muda, rapi, berpenampilan cantik dan modis. Rambutnya diikat rapi, bibirnya tersenyum lembut. Dan yang paling menyakitkan adalah, Tony berjalan di sampingnya dengan wajah yang tidak pernah lagi kutemui akhir-akhir ini. Wajah hangat, penuh perhatian. Aku berdiri diam di balik tiang, sembunyi seperti seorang pengecut. Tanganku gemetar memegang erat keranjang belanja. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Hanya bisa melihat. Mereka berjalan berdampingan, tertawa bersama, berbicara dengan santai seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku melihat Tony menunduk sedikit saat perempuan itu tertawa. Aku melihatnya memperhatikan rambut perempuan itu. Aku melihatnya memegang tas belanja yang dibawa perempuan itu dengan sikap yang seharusnya menjadi milikku. Dunia seketika terasa runtuh. Saat itu, seluruh rasa percaya diri, seluruh usahaku, seluruh kesabaranku, terasa seperti omong kosong. Ternyata, selama ini aku benar-benar hidup sendirian dalam rumah tanggaku sendiri. Dengan langkah pelan, aku mengikuti mereka dari jauh. Bukan untuk mencari masalah, tapi karena hatiku menolak percaya. Aku masih berharap itu hanya salah paham. Mungkin itu rekan kerja? Mungkin itu saudara jauh? Mungkin itu klien? Tapi semakin kulihat, semakin mustahil untuk menyangkal. Tony menggandeng tangan perempuan itu ketika mereka hendak menyeberang. Tangannya, yang dulu selalu menggenggam tanganku dengan hangat, kini menggenggam tangan wanita lain, dengan cara yang sama. Hatiku terasa seperti dihantam batu besar. Napasku terasa sesak. Pandanganku mulai buram oleh air mata yang kutahan mati-matian. Perempuan itu tersenyum manja. Ton, kamu yakin aku gak ganggu? Harusnya kamu istirahat loh. Dan Tony, tersenyum dengan lembut. Gak apa-apa. Selama kamu butuh aku ada. Kalimat itu, seperti racun yang langsung menghancurkan pertahananku. Selama ini, aku yang selalu ada. Aku yang bertahan. Aku yang berkorban. Namun kenapa bukan aku yang ia jaga? Aku berdiri mematung saat melihat mereka masuk ke sebuah kafe mewah. Duduk berdua. Saling menatap. Dunia mereka terasa begitu indah. Sementara aku di luar sana, hanya menjadi istri yang tidak lagi dianggap. Aku tidak masuk. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku tidak ingin mempermalukan diriku. Aku hanya berdiri sebentar, lalu berbalik pergi dengan langkah berat. Setiap langkah seperti menarik seluruh rasa sakit dari dalam dadaku. Rasanya kosong. Begitu sakit, namun sekaligus mati rasa. Malamnya, Tony pulang dengan wajah biasa saja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah ia bukan pria yang baru saja menghabiskan waktu romantis dengan wanita lain. Capek, katanya singkat sambil membuang badan ke sofa. Aku berdiri mematung, memandangnya dalam diam. Ingin bertanya, tapi tidak sanggup. Ingin marah, tapi takut. Ingin menangis, tapi air mataku sudah terlalu habis. Yang lebih menyakitkan lagi, sejak hari itu, ibu mertua justru terlihat semakin hangat pada perempuan itu. Seolah mereka memang sudah dekat. Seolah mereka sepakat bahwa perempuan itu lebih layak berdiri di samping Tony dibanding aku. Dan saat itulah, aku benar-benar sadar. Ini bukan lagi sekadar retakan kecil. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga biasa. Ada orang ketiga yang benar-benar sudah masuk, dan keberadaannya mulai mengambil tempat yang seharusnya hanya milikku sebagai seorang istri. Aku menatap cermin malam itu. Melihat wajahku sendiri yang mulai terlihat lelah dan kosong. Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang baik? Apa aku tidak cukup untuknya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, tanpa jawaban. Yang jelas, sejak kemunculan perempuan itu, hidupku tidak akan pernah lagi sama. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Hari sederhana yang hanya diisi urusan rumah tangga, pekerjaan, dan sedikit lelah. Namun siapa sangka,
Justru hari itu menjadi awal dari luka paling dalam dalam hidupku. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tanganku memasak, tapi hatiku penuh beban. Perubahan sikap suamiku beberapa bulan terakhir semakin jelas terasa. Jika dulu ia selalu hangat, sekarang wajahnya selalu dingin. Jika dulu setiap pagi ia menyapaku dengan senyum dan cium di kening, sekarang ia hanya lewat begitu saja seolah aku hanyalah orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Aku pergi dulu, ucapnya singkat tanpa menoleh. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Bibirku ingin memanggil, tapi hatiku menahan. Ada rasa takut. Takut mendengar jawaban dingin. Takut merasa tidak dianggap. Jaga diri, ucapku lirih, hampir tanpa suara. Dia tidak menjawab. Pintu tertutup. Dan entah kenapa air mataku jatuh begitu saja. Siang itu, aku mendapat telepon dari salah satu rekan kerja suamiku. Katanya ada acara kecil di kantor, semacam gathering santai bersama seluruh keluarga karyawan. Ia bilang semua karyawan boleh membawa pasangan. Hatiku sedikit hangat. Mungkin ini saatnya memperbaiki hubungan. Mungkin di sana aku bisa berdiri di sampingnya, menunjukkan bahwa aku istrinya yang sah, istrinya yang selalu ada bahkan saat semua mulai berubah. Dengan penuh semangat aku bersiap. Aku memilih baju terbaik yang kupunya. Tidak mewah, tidak berlebihan. Hanya pakaian sederhana tapi rapi. Sedikit riasan. Aku ingin terlihat pantas berada di samping suamiku. Aku ingin dia melihat bahwa aku masih wanita yang layak ia banggakan. Sesampainya di sana, aku melihat keramaian. Musik, tawa, suasana hangat. Orang-orang tertawa bersama keluarga mereka. Dan aku berdiri sendiri sambil menatap sekeliling, mencari sosok yang selama ini menjadi pusat hidupku. Sampai akhirnya aku melihatnya. Ia berdiri bersama seorang wanita. Wanita yang sangat cantik, anggun, dengan pakaian mahal dan wangi parfum yang bisa tercium dari jauh. Mereka tampak begitu dekat. Wanita itu tertawa kecil sambil memegang lengan suamiku seolah dialah yang berhak atasnya. Hatiku langsung terasa sesak. Langkahku berhenti. Tanganku bergetar. Aku masih berharap aku salah paham. Aku masih berharap wanita itu hanya rekan biasa. Tapi harapanku hancur saat mendengar ucapan salah satu rekan suamiku. Itu pasangan barunya ya? Cocok banget. Lebih pantas daripada. Kata-kata itu terputus saat mereka menyadari aku berdiri tepat di belakang. Semua mata menoleh. Beberapa mulai berbisik. Ada yang menatap iba. Ada yang tersenyum sinis. Ada yang melihatku seolah aku hanyalah orang tak penting. Sementara suamiku, ia menatapku dengan ekspresi tidak nyaman. Bukan karena kasihan. Bukan karena menyesal. Tapi lebih seperti malu. Malu karena aku datang. Malu karena aku berdiri di sana. Seolah aku adalah aib. Ngapain kamu kesini? Katanya dingin, tanpa sopan santun, tanpa rasa hormat sedikit pun. Aku menahan napas. Aku diundang. Katanya keluarga boleh datang, aku pikir. Ya tapi aku tidak memintamu datang, potongnya kasar. Seakan-akan jantungku diremas. Wanita di sampingnya hanya tersenyum miring. Tatapannya meremehkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah ia menilai setiap bagian diriku dan memutuskan bahwa aku tidak pantas. Ah, aku istrimu, jawabku pelan namun tegas. Semua orang langsung terdiam. Beberapa menutup mulut menahan kaget. Beberapa malah tampak semakin penasaran. Wanita itu tertawa kecil. Tawanya halus tapi menusuk. Oh, jadi ini istrimu? Katanya sambil menoleh ke suamiku. Dari tadi aku kira cuma pembantu rumah tangga yang tersesat kemari. Tawa kecil pecah di sekitar kami. Dadaku panas. Wajahku memerah menahan sakit dan malu. Tapi aku masih mencoba berdiri tegak. Saya bukan pembantu, ujarku menahan air mata. Saya istrinya yang sah. Tapi bukannya membelaku, suamiku malah berkata dengan nada setengah menekan. Sudahlah, jangan bikin malu. Kamu harus tahu tempat. Lihat penampilanmu. Lihat dirimu. Kamu pikir kamu cocok berdiri di sini? Kamu pikir kamu pantas berada di sampingku sekarang? Kata-katanya seperti pisau. Tidak, lebih tajam dari pisau. Karena pisau hanya melukai tubuh.
Sementara ucapannya menghancurkan harga diriku sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia. Aku datang karena ingin mendukungmu, kataku gemetar, suaraku nyaris hilang. Tidak usah, bentaknya. Wanita itu mendekat dan dengan santai menggandeng lengannya. Sudah sayang, katanya manja, jelas ingin mempermalukanku. Tak perlu keras-keras ke dia. Kasihan, mungkin dia belum sadar posisinya sekarang. Kata, sayang, itu seperti tamparan keras. Orang-orang mulai berbisik lebih keras. Ada yang merekam, ada yang tertawa, ada yang hanya diam ikut menyaksikan kehancuranku. Aku berdiri di sana, sendiri, di hadapan dunia, dalam penghinaan yang tidak pernah kupikirkan akan kurasakan dari laki-laki yang dulu bersumpah untuk menjagaku. Air mataku jatuh. Bukan karena aku lemah, tapi karena rasa sakit itu terlalu dalam. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya tidak dianggap. Bagaimana rasanya dipermalukan oleh orang yang paling kucintai. Dan aku tidak tahu bahwa penghinaan hari itu baru permulaan. Sejak kejadian di acara kantor itu, hidupku berubah total. Bukan karena aku ingin berubah. Bukan karena aku ingin menjadi keras. Tapi karena dunia seolah memaksaku untuk berhenti menjadi perempuan yang terlalu sabar. Beberapa hari setelah penghinaan itu, rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang paling menyesakan. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada tawa, tidak ada perhatian. Yang tersisa hanya dingin, tatapan sinis, dan kata-kata yang semakin hari semakin menyakitkan. Suamiku pulang semakin malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Jikapun pulang, hanya untuk mengambil baju, mandi sebentar, lalu pergi lagi tanpa peduli apakah aku sedang menunggunya atau sedang menangis sendirian di sudut rumah. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Jangan ikut campur urusanku. Kadang ia menambahkan, kamu itu seharusnya sadar diri. Sadar diri? Kalimat itu selalu berputar di kepalaku. Sadar diri bahwa aku tidak lagi dianggap istri. Sadar diri bahwa kehadiranku hanya dianggap beban. Sadar diri bahwa mungkin aku memang tidak lagi punya tempat di hatinya. Tapi bagaimana bisa aku berhenti? Bagaimana bisa aku begitu saja menyerah pada pernikahan yang pernah kubangun dengan cinta dan doa? Aku mencoba bertahan. Aku mencoba menjadi sabar. Aku mencoba menutup mata dan telinga. Tapi luka itu terlalu dalam. Suatu malam, suara pintu terbanting keras membangunkanku. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Aku bergegas keluar kamar, berharap melihat suamiku pulang dengan selamat. Namun yang kutemukan bukan kelegaan, melainkan kenyataan pahit lain yang harus kutelan. Ia pulang dalam keadaan mabuk. Bajunya kusut. Leher bajunya beraroma parfum wanita. Dan di ponselnya yang tak sengaja ia lempar ke sofa, kulihat foto-foto yang bahkan tidak sanggup kutahan air mataku saat melihatnya. Ia tertawa bahagia dengan wanita itu. Wanita yang kemarin mempermalukanku. Wanita yang kini dengan bangga berdiri di tempat yang seharusnya menjadi milikku. Aku mencoba bicara dengan lembut. Bukan untuk memarahi. Bukan untuk menuduh. Tapi hanya ingin bertanya, Mas, sampai kapan begini? Aku ini istrimu, bukan orang asing, apa aku tidak pantas sedikit saja dihargai? Dia menoleh. Matanya merah. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Berhenti bersikap seperti korban, bentaknya. Kamu itu cuma masa lalu. Kamu tidak cocok lagi dengan hidupku sekarang. Lihat dirimu. Kamu ketinggalan jauh. Aku menahan nafasku. Hati rasanya seperti diremuk. Aku bukan masa lalumu, ujarku pelan, menahan getar dalam suaraku. Aku masih istrimu. Kita masih terikat. Kita masih satu rumah, satu janji, dan aku masih punya hati. Dia tertawa sinis. Kalau kamu tidak tahan, pergi saja. Aku tidak butuh kamu. Kata itu seperti palu goda menghantam dadaku. Pergi? Semudah itu? Setelah semua yang kulalui? Setelah semua pengorbanan? Setelah aku menyerahkan hidupku untuk hidup bersamanya? Air mataku jatuh lagi malam itu. Tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan sekadar sedih. Bukan sekadar kecewa. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku.
Sesuatu yang selama ini terkubur jauh di balik kesabaranku. Sesuatu yang pelan-pelan mulai bangkit. Harga diriku. Malam itu aku duduk sendirian, memeluk lutut, menatap kosong ke arah lantai. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus bertahan sendirian dalam pernikahan yang hanya menyisakan luka? Sampai kapan aku harus jadi perempuan yang selalu mengalah, selalu memaafkan, selalu disakiti, tapi tetap memilih diam? Aku mulai sadar. Kesabaranku ada batasnya. Hatiku bukan batu. Dan aku, bukan boneka yang bisa ia permainkan sesuka hati. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, hatiku mulai berbicara. Mungkin sudah saatnya aku berhenti bertahan sendirian. Dan sejak saat itu, aku tahu, hari-hari ke depan tidak akan sama lagi. Karena dalam diamku, aku mulai bangkit. Aku mulai menyadari bahwa aku juga punya hak untuk bahagia. Dan perlawanan itu, pelan tapi pasti, mulai tumbuh. Sejak Tony semakin berani menunjukkan hubungannya dengan wanita itu, keadaan rumah tanggaku tidak lagi hanya sekadar hancur, tetapi mulai berubah menjadi medan permainan yang penuh intrik dan penghinaan yang disengaja. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku mulai menyadari bahwa semua ini bukan lagi sekadar karena cinta Tony yang berpaling. Ada sesuatu yang jauh lebih kejam dari itu. Ada rencana. Ada niat. Ada kejahatan yang perlahan disusun, dan aku adalah target utamanya. Hari itu, ibu mertua tiba-tiba datang ke rumah tanpa memberi kabar. Seperti biasa, kedatangannya bukan untuk menanyakan kabarku, bukan untuk memastikan aku baik-baik saja, tapi untuk mempermalukanku. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah angkuhnya, jemarinya mengetuk meja, seolah rumah ini miliknya. Tony duduk di sebelahnya. Dan tak lama kemudian, wanita itu juga datang. Wanita yang kini dengan bangga masuk rumahku, dengan langkah percaya diri, seolah dia sudah resmi menjadi ratu di tempat ini. Aku hanya berdiri terpaku. "Rani, duduk," kata ibu mertua dengan nada penuh kuasa. Bukan permintaan, tapi perintah. Aku duduk dengan tenang, meski hatiku gemetar hebat. Tony melipat tangan di dada. Tatapannya dingin. Sementara wanita itu tersenyum penuh kemenangan. Senyum yang seolah mengatakan bahwa aku tidak lagi punya tempat di hidup Tony. Kemudian ibu mertua membuka pembicaraan. "Rani, kami sudah mempertimbangkan hal ini sejak lama. Kayaknya kamu itu memang tidak cocok sama Tony. Kamu tidak bisa mengikuti gaya hidupnya, tidak bisa mendukung karirnya, dan tidak bisa membuat dia bahagia." Kata-katanya seperti pisau yang mengiris lambungku pelan-pelan. Apa salahku? Pertanyaan itu hanya mampu bergetar di dalam hati. Dan sebelum aku sempat bicara, Tony menimpali. "Ibu benar. Aku lelah hidup dengan kamu, Ran. Kamu terlalu biasa. Kamu tidak pernah berkembang. Kamu cuma cocoknya di dapur, bukan di hidup yang sedang aku bangun sekarang." Aku menunduk. Nafasku berat. Tapi aku tetap berusaha tegar. Wanita itu menambahkan dengan suara manis, namun penuh racun. "Mbak Rani harusnya sadar diri. Mas Tony butuh pasangan yang bisa membantunya, bukan yang hanya membebaninya." Kalimat itu menyulut bara api yang selama ini kutahan. Tetapi aku masih diam. Aku masih mencoba bertahan dengan sisa-sisa kesabaranku. Hingga akhirnya, ibu mertua menyatakan sesuatu yang membuat dunia seolah berhenti berputar. "Kami sudah buat keputusan. Rumah ini akan dijual. Semua aset yang selama ini dipakai Tony akan dipisahkan. Dan kamu harus keluar dari hidupnya." Aku mengangkat wajah. Mataku membelalak. Rumah ini? Rumah yang kubersihkan setiap hari? Rumah yang kubangun bersama Tony sejak awal pernikahan? Rumah yang menyimpan seluruh memori hidupku? Mereka ingin mengusirku. Seperti sampah? "Mulai sekarang, kamu tidak punya hak lagi di sini," lanjut ibu mertua dingin. "Lagi pula, kamu kan cuma numpang hidup. Semua ini milik keluarga kami." Tony menatapku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tidak ada penyesalan. Tidak ada iba. Tidak ada kasih. Yang ada hanya keinginan untuk membuangku. Wanita itu lalu dengan santai menyodorkan sebuah amplop ke meja. "Ini suratnya. Kalau Mbak tanda tangan sekarang, semuanya akan lebih cepat selesai. Setelah itu, Mbak bisa pergi dari sini.
Mulai hidup baru. Jangan ganggu kami lagi. Tanganku bergetar saat melihat amplop itu. Bukan hanya karena isinya, tapi karena aku mulai sadar. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Bukan hanya soal cinta yang berpindah. Ini soal menghancurkanku dengan sengaja. Menghapus keberadaanku. Mengambil segala yang kupunya. Menghapusku seolah aku tak pernah ada. Aku menatap mereka satu persatu. Ibu mertua, dengan kebencian yang tak pernah bisa kupahami. Tony, suami yang dulu kucinta, kini menjadi orang asing yang paling tega menyakitiku. Dan wanita itu, sumber semua kerusakan ini, yang kini duduk dengan angkuh menunggu jatuhnya harga diriku. Hatiku terasa perih. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada sesuatu yang tidak lagi hanya menangis. Ada sesuatu di dalam diriku yang mulai berdiri. Sesuatu yang selama ini kupaksa diam. Sesuatu yang selama ini kutahan demi mempertahankan rumah tangga ini. Martabatku. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menangis. Tidak langsung panik. Tidak langsung memohon. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat mereka terkejut. Karena mulai saat itu, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah menyalakan api yang tidak akan pernah bisa mereka padamkan. Mereka tidak tahu bahwa rencana jahat mereka ini justru akan menjadi awal kehancuran mereka sendiri. Dan aku akan memastikan mereka menyesal seumur hidup. Ternyata, apa yang kualami sebelumnya, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan setelah itu. Jika sebelumnya luka itu masih bisa kutahan, maka kali ini, mereka benar-benar membuatku jatuh sampai ke titik terendah dalam hidupku. Hari itu, rumah yang selama ini kuanggap tempat berlindung berubah menjadi arena penghinaan. Bukan lagi sekadar kata-kata menyakitkan. Bukan lagi sekadar bentakan. Tapi penyiksaan mental yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan tanpa sedikit pun rasa iba. Pagi itu aku sedang menyiapkan sarapan. Dengan tangan yang masih bergetar, aku mencoba tetap menjalankan tugasku sebagai seorang istri. Masak, membersihkan rumah, menyiapkan kebutuhan Tony. Meskipun aku tahu, arti, istri, baginya kini sudah tidak berarti apa-apa. Namun tiba-tiba pintu rumah terbuka keras. Langkah kaki yang terdengar bukan hanya milik Tony. Ada ibuku mertua, dengan wajah dingin penuh kebencian. Ada wanita itu, berdiri di samping Tony dengan senyum penuh kemenangan. Dan ada beberapa kerabat Tony yang sengaja mereka bawa, sebagai saksi penghinaan terhadapku. Aku berdiri terpaku, memegang spatula, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Wanita itu berjalan santai ke ruang makan. Dengan sengaja, ia duduk di kursi yang selama ini selalu menjadi tempatku duduk. Tony duduk di sampingnya. Ibu mertua duduk paling depan, seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Makanan apa ini? Wanita itu menunjuk masakanku dengan nada merendahkan. Biasa banget, pantas aja Tony bosan. Beberapa orang tertawa. Tony hanya diam. Tapi diamnya justru lebih menyakitkan daripada caci maki apapun. Aku mencoba menahan diri. Kalau tidak suka, biar aku masak ulang, ucapku pelan. Tidak usah. Jangan sok berguna. Bentak ibu mertua tiba-tiba. Kamu pikir kamu masih pantas mengatur apapun di rumah ini? Aku terdiam. Hatiku serasa diremas. Lalu datanglah momen itu. Wanita itu mengambil secangkir kopi panas yang baru saja kubuat. Uapnya masih mengepul. Tony memperhatikannya, dan ia tidak menghentikan apapun. Wanita itu mendekat ke arahku, matanya tajam, senyumnya licik. Kalau Mbak Rani benar-benar istri yang baik, harusnya dari dulu bisa buat Mas Tony bahagia. Tapi karena Mbak tidak bisa, ya, jangan salahkan kalau posisinya sekarang digantikan. Dan dalam hitungan detik, sebelum sempatku menginjak mundur, cangkir kopi panas itu terbalik ke arahku. Cairan panas menyiram lenganku, sebagian mengenai wajahku, sebagian lagi membasahi bajuku. Rasa panas itu membakar kulitku. Sakitnya terasa sampai tulang. Tubuhku gemetar. Nafasku tercekat. Aku menahan tangis. Bukan hanya karena panasnya, tapi karena kejadian itu tidak terjadi karena ketidaksengajaan. Itu dilakukan dengan sadar, dengan niat, dengan tatapan puas. Ibu mertua bukannya membantu. Ia malah bertepuk tangan pelan. Bagus.
Biar dia tahu rasa. Biar dia sadar diri. Seharusnya dari dulu dia pergi. Kerabat-kerabat yang mereka bawa hanya menonton. Ada yang menahan tawa. Ada yang berpura-pura kasihan. Tapi tidak ada satupun yang bergerak menolongku. Dan Tony, suami yang dulu pernah bersumpah melindungiku seumur hidup, hanya berdiri di sana. Tanpa ekspresi. Tanpa berusaha menghentikan apapun. Tanpa sedikit pun empati. Hatiku runtuh seketika. Aku mencoba bangkit. Menahan perih yang menjalar di kulitku. Apa? Kalian belum cukup menyakitiku? Suaraku bergetar. Mas, ini sudah keterlaluan. Namun Tony justru menatapku dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini salah kamu sendiri. Kalau kamu tahu diri, kamu nggak akan sampai diperlakukan seperti ini. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada siraman kopi panas barusan. Wanita itu lalu menggandeng lengan Tony di depan mataku. Mas, sudah, jangan kasihan sama dia. Dia cuma penghalang bahagia kita. Kata, kita, keluar dari bibirnya seperti racun. Dan Tony tidak menepisnya. Ibu mertua berdiri. Mulai hari ini, kamu hanya penumpang di rumah ini. Jangan banyak bicara. Jangan banyak protes. Kamu tunggu saja waktu kamu pergi. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu tempatmu. Aku digiring seperti orang yang tidak punya harga diri. Dipermalukan. Dijatuhkan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hancur. Bukan hanya sebagai istri. Bukan hanya sebagai wanita. Tapi sebagai manusia. Di malam itu, aku menangis bukan hanya karena sakit fisikku. Bukan hanya karena luka kulitku. Tapi karena aku sadar, aku tidak lagi dianggap manusia di mata mereka. Aku hanya sesuatu yang ingin mereka buang. Aku hanya penghalang yang harus disingkirkan. Namun di balik air mataku, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Rasa sakit itu pelan-pelan berubah menjadi kekuatan. Rasa terhina itu berubah menjadi tekad. Jika sebelumnya aku bertahan karena cinta, kini aku mulai bertahan bukan untuk mempertahankan mereka, tapi untuk membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menghancurkanku sepenuhnya. Karena setelah semua ini, akan tiba saatnya mereka menghadapi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang tidak pernah mereka pikir akan datang. Rani yang bukan lagi perempuan yang sama. Malam itu, setelah kejadian kopi panas yang membakar kulitku, aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup, udara terasa dingin, dan tubuhku masih terasa perih. Namun dibandingkan lukaku di kulit, luka di hatiku jauh lebih dalam. Aku menatap tangan yang memerah, kulit yang mulai melepuh. Tapi anehnya, air mataku tidak lagi mengalir seperti sebelum-sebelumnya. Tidak lagi meledak seperti saat aku baru disakiti. Tangisku kini berubah menjadi hening. Aku duduk memeluk diri sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sedih. Bukan hanya hancur. Bukan hanya kecewa. Ada sesuatu yang dingin, kuat, perlahan tumbuh di dalam diri ini. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Rambutku berantakan, wajahku pucat, mataku sembab. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar menatap diriku sendiri dengan jujur. Rani, sampai kapan kamu membiarkan mereka menginjakmu? Pertanyaan itu bergema di dalam kepalaku. Selama ini aku bertahan karena cinta. Karena janji pernikahan. Karena aku takut dianggap gagal sebagai istri. Tapi sekarang, cinta itu sudah terkoyak. Janji itu sudah dilanggar. Dan rasa takut itu kini berubah menjadi keberanian yang tidak pernah kusangka aku punya. Malam itu aku berdiri perlahan. Aku membuka lemari. Yang kulihat bukan hanya pakaian, bukan hanya barang-barang. Yang kulihat adalah hidupku, yang selama ini kuhabiskan hanya untuk melayani, bertahan, dan terluka. Aku menarik napas panjang. Cukup. Satu kata itu terucap pelan, tapi terasa begitu kuat. Keesokan harinya, aku tidak lagi menangis saat melihat mereka. Tidak ada lagi wajah memohon, tidak ada lagi tatapan pasrah. Kini, aku mulai tenang. Terlihat rapuh, tapi di dalam diriku, sudah tidak ada lagi rasa gentar. Tony melihatku sejenak.
Ia mungkin terkejut karena tidak melihat wajah kusut penuh tangis seperti biasanya. Ngapain lihat-lihat? Lanjut masak. Kamu masih di sini karena baiknya kami. Jangan jadi beban, katanya dingin. Biasanya kata-kata itu akan menusuk. Akan membuatku menangis. Akan membuatku merasa kecil. Tapi sekarang, ada senyum tipis yang muncul di wajahku. Bukan senyum yang memohon. Bukan senyum yang memelas. Tapi senyum yang membuat mereka tidak nyaman. Wanita itu juga memperhatikanku. Mbak sudah mikir buat tanda tangan suratnya? Tanyanya dengan nada menang. Aku menatapnya pelan. Tenang saja, jawabku lembut. Tuhan gak pernah tidur. Orang yang benar gak akan selamanya diinjak. Ia langsung mendengus kesal. Mungkin tidak menyangka aku bisa menjawab seperti itu. Ibu mertua ikut mencibir. Jangan sok bicara soal Tuhan. Kalau kamu pinter, dari dulu kamu gak akan hidup begini. Aku hanya tersenyum lagi. Bukan karena aku lemah. Tapi karena kini aku tahu, mereka sama sekali tidak mengerti siapa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Beberapa hari berikutnya, aku mulai bergerak. Bukan dengan teriak. Bukan dengan drama. Bukan dengan membalas secara frontal. Aku bergerak diam-diam. Tenang. Pasti. Aku mulai membereskan beberapa barang pribadi dengan rapi. Tapi bukan tanda menyerah. Melainkan tanda bahwa aku siap kapan saja menentukan langkah. Aku mulai menyusun rencana. Mulai menata hati. Mulai mempersiapkan hal-hal yang selama ini tidak pernah ingin mereka lihat. Satu persatu kebenaran yang kusimpan, satu persatu identitas yang selama ini kutahan, pelan-pelan akan mulai menampakkan diri. Karena mungkin mereka lupa. Aku memang terlihat sederhana. Aku memang memilih diam. Aku memang memilih tidak menunjukkan siapa diriku. Tapi diamku bukan berarti kalah. Sederhanaku bukan berarti tidak punya daya. Sabarku bukan berarti tidak punya batas. Hari itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin sore berhembus pelan. Matahari mulai turun, langit oranye keemasan. Saat itu aku benar-benar merasakan sesuatu. Aku tidak lagi menjadi Rani yang sama. Rani yang dulu hanya menangis, kini belajar berdiri. Rani yang dulu hanya menerima, kini belajar memilih. Rani yang dulu selalu memohon, kini mulai menegakkan kepala. Dan yang paling penting, untuk pertama kalinya aku benar-benar sadar. Aku tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada mereka. Yang perlu kulakukan hanyalah satu. Membuktikan bahwa mereka telah salah memilih musuh. Karena setelah ini, langkah yang akan kubuat, bukan hanya akan mengubah hidupku, tapi juga akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Dan mereka belum siap menghadapi siapa Rani yang sebenarnya. Hari itu, suasana rumah tampak biasa saja. Tapi di dalam diriku, semuanya sudah berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang hanya menunduk dan menerima. Hari ini, langkah pertamaku dimulai. Aku mulai bangkit lebih pagi dari biasanya, bukan untuk melayani mereka sepenuh hati, tapi untuk melakukan hal-hal yang selama ini sengaja kutahan. Dengan hati yang tenang, aku menata beberapa dokumen yang selama ini kusimpan rapi. Dokumen yang bahkan Tony pun tidak pernah tahu keberadaannya. Dokumen yang tidak pernah kusentuh. Karena dulu aku masih berharap rumah tangga ini bisa diselamatkan. Tapi sekarang, situasinya sudah berbeda. Kini aku harus memikirkanku sendiri. Martabatku. Dan masa depanku. Siang itu, Tony tiba-tiba pulang bersama ibunya dan wanita itu. Mereka tampak seperti orang-orang yang baru memenangkan sesuatu. Tawa mereka memenuhi ruang tamu, seolah rumah ini sudah resmi menjadi milik mereka sepenuhnya. Ibu mertua langsung duduk di sofa dengan wajah pongah. Rani, sini kamu, serunya. Aku keluar dengan wajah tenang. Tidak terburu-buru. Tidak panik. Hanya berjalan pelan seperti biasa. Wanita itu tersenyum sinis. Tony bersandar santai. Seperti seorang raja yang yakin tidak ada satupun yang bisa melawannya. Ini suratnya, Rani. Tony berkata sambil menyodorkan map coklat. Sebelum keluarga besar datang, kamu tanda tangan dulu. Biar semuanya cepat selesai. Jangan bikin masalah lagi. Jadi benar. Mereka sudah menyiapkan semuanya. Mereka sudah yakin aku akan menyerah. Mereka pikir aku tidak punya pilihan.
Aku menatap map itu sebentar. Tidak langsung menyentuhnya. Wanita itu mendekat. Suaranya dibuat manis namun menusuk. Setelah tanda tangan, kamu tinggal pergi. Kan kamu juga nggak punya apa-apa? Lagian kamu juga. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Itu kalimat yang selama ini selalu mereka tanamkan ke kepalaku. Tapi hari ini, kalimat itu kehilangan kuasanya. Aku tersenyum pelan. Boleh, jawabku akhirnya. Aku akan tanda tangan. Tapi sebelum itu, aku cuma mau memastikan satu hal. Mereka bertiga menatapku. Tanyakan saja, jawab Tony ketus. Aku duduk dengan sikap yang jauh lebih tenang daripada biasanya. Kalau aku pergi nanti, kalian yakin benar-benar siap? Tanyaku pelan. Iya, jelas, jawab ibu mertua cepat. Ini memang yang terbaik. Hidup Tony akan jauh lebih baik tanpa kamu. Wanita itu ikut menimpali. Tenang saja, Mbak. Setelah ini, semuanya jadi lebih mudah. Mbak tinggal cari hidup baru yang sesuai kemampuan Mbak. Ada penekanan kuat pada kata kemampuan. Jelas sekali mereka yakin aku perempuan kecil yang tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya masa depan. Aku hanya mengangguk pelan. Baiklah kalau begitu. Aku bangkit. Ku berangkatkan langkah, mengambil tas kecil yang selama ini ku sembunyikan. Bukan tas mahal. Bukan koper besar. Hanya tas sederhana. Tapi isinya, bukan hal yang sederhana. Aku kembali ke hadapan mereka dan meletakkannya di meja. Ini apa lagi? Tanya ibu mertua dengan ketus. Ada sedikit yang perlu kalian baca dulu. Jawabku tenang. Supaya tidak ada yang salah paham. Tony mendengus. Sudahlah, Rani. Jangan bikin drama lagi. Namun sebelum ia sempat menutup map itu, sesuatu menarik perhatiannya. Matanya tiba-tiba berubah. Dari santai, menjadi kaku. Kemudian perlahan membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Wanita itu ikut mendekat. Ibu mertua pun penasaran. Ada apa? Tanya mereka hampir bersamaan. Tony menelan ludah. Ini, apa maksudnya, Rani? Aku masih duduk tenang. Itu, sebagian kecil dari identitasku yang sebenarnya. Di dalam map itu terdapat beberapa salinan surat penting, bukti kepemilikan, rekening besar yang selama ini tidak pernah kugunakan, serta satu hal yang membuat Tony benar-benar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Nama perusahaan besar yang ternyata berkaitan langsung dengan hidup Tony selama ini. Wanita itu mengerutkan dahi. Ini bohong kan? Mana mungkin? Ibu mertua mengambil dokumen lain. Wajahnya mulai berubah. Ini tidak mungkin. Rani, ini apa? Aku tersenyum tipis. Selama ini, aku cuma memilih diam. Aku memilih hidup sederhana. Aku memilih tidak menunjukkan siapa aku sebenarnya. Karena dulu, aku pikir, yang Tony butuhkan adalah istri yang mendampinginya. Bukan wanita yang membuatnya merasa kecil. Mataku menatap Tony tajam. Tapi ternyata, aku salah. Orang yang paling sombong, justru adalah orang yang merasa paling tinggi. Padahal ia bahkan tidak tahu siapa yang sebenarnya berdiri di sampingnya. Tony terlihat mulai gelisah. Apa maksudmu? Semua ini milikmu? Aku menatapnya dalam-dalam. Bukan hanya milikku. Aku berhenti sejenak. Tapi juga sesuatu yang selama ini menopang sebagian hidupmu tanpa kamu sadari. Wanita itu langsung tercekat. Ibu mertua mematung. Mereka belum tahu seluruh kebenarannya. Belum tahu sejauh apa kekuatan yang selama ini mereka hina. Belum tahu siapa sebenarnya diriku. Yang mereka tahu hanya satu. Rani yang mereka kira kecil, ternyata tidak sekecil yang mereka pikirkan. Dan hari ini adalah hari pertama retakan besar itu muncul dalam hidup mereka. Hari di mana mereka baru sadar bahwa permainan yang mereka mulai tidak akan mudah mereka akhiri. Karena mulai saat ini, merekalah yang harus bersiap kehilangan segalanya. Dan ini baru permulaan.